Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yongki dalam acara Ruang Sehat. Ya, rehat. Kita akan rehat sejenak selama 1 jam ke depan dari pukul 10 sampai 11 pagi. Nah, tentunya di sini kita akan kembali membahas topik-topik seputar dunia kesehatan tentunya ya. Topik-topik apa saja yang akan kita bahas sudah banyak sekali ya di episode-episode sebelumnya yang mungkin bisa dilihat di YouTube channel Hospital TV Sultan Agung atau juga nanti bisa dilihat di Instagram di RSI Sultan Agung. Nah, kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang tentunya akan banyak pertanyaan nih dari pemirsa semuanya ya, tentunya di rumah ya, terkait dengan tumor pada kepala dan leher. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang tumor, kita sudah berbicara tentang kanker, sebetulnya tumor apa sih ya? Jadi tumor itu adalah benjolan yang muncul akibat sel yang memperbanyak diri secara berlebihan. Nah, tidak terkendali. Nah, akibatnya sel yang lama ya, seharusnya dia mati, tapi masih terus bertahan hidup nih. Dan sementara pembentukan sel yang baru juga terus terjadi. Jadi ya, memperbanyak ya, banyak sekali sel-sel yang baru-baru. Nah, ini yang mengakibatkan dia terjadinya tumor ya. Nah, kita akan bahas juga nanti bahwa tumor itu ada terjadi ya di bagian tubuh ya, bisa juga di sumsum tulang, bisa juga di mulut ya, di kulit ya, baik ada yang bersifat jinak ataupun juga ganas. Nah, tentunya pemirsa semua harus tahu nih apa sih gejala-gejala awal dari tumor ya. Kemudian nanti mau tanya juga nih bedanya tumor sama kanker apa sih misalnya. Nanti kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio kita. Beliau adalah Dr. Dwi Antono, spesialis THT KL konsultan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Dr. Dwi? Baik, alhamdulillah Sehat dok ya? sehat-sehat. Oke. Ini kegiatannya apa dok nih selama Ya, ini dok? memang selama pandemi tapi ini alhamdulillah ya sudah mulai berkurang. Jadi jumlah kasus atau kunjungan pasien-pasien Pasien, ya. tumor itu sudah mulai normal kembali. Malah cenderung berlebihan ini, karena mungkin tertunda pada saat pandemi kemarin ya. Oh gitu ya. Jadi malah cenderung berlebihan ya dok ya? Berlebihannya. Sebetulnya penyebab tumor itu apa sih dok? Ya. Oke, jadi tadi telah para pendengar ya, tadi telah disampaikan oleh Dr. Yongki bahwa tumor itu apa ya. Jadi memang kalau bahasa umum awam, seluruh benjolan ya di tubuh kita itu kita sebut tumor. Ya, entah itu katakanlah yang paling sederhana apa bisul, udun ya. Nah, itu pun kita sebut tumor ya. Kalau di dalam kamus itu disebut tumor, itu adalah satu benjolan di tubuh kita yang tidak terdeteksi sebelumnya yang tiba-tiba muncul lah begitu ya dengan beberapa penyebab. Nah, nanti dari tumor itu nanti diklasifikasikan dalam kondisi yang lain yang tadi juga disebutkan. Kalau dia bertambah terus memang sehingga tidak terkendali, nah itulah kita ada curiga nanti dia meningkat menjadi suatu keganasan dan sebagainya. Sehingga nanti dalam diagnostik yang menentukan diagnosisnya dalam biopsi diambil jaringannya, nanti kita bisa bedakan ini tumor jinak ataupun tumor ganas. Yang ganas tadi kita sebut kanker tadi kan. Tumor jinak ya selain keganasan tadi. Kira-kira begitu. Oke, kalau bedanya dok antara tumor jinak dan tumor ganas, nah mungkin dari gejalanya, dari klinisnya, nah itu apa dokter? Ya, secara simpel ya, secara sederhana mungkin bagi para pendengar, tumor ganas jelas pertumbuhannya lebih cepat. Dia hitungannya mingguan, kadang bulanan ya. Jadi rata-rata kalau dia datang ya, beberapa kasus yang datang tuh umumnya baru 1 bulan yang lalu dok, ini baru teraba gitu. Kadangnya baru dirasakan ya, nah gitu ya. Memang kadang-kala ya pasien itu akan datang bila memang benjolan itu sudah tidak bisa diobati dengan kondisi yang lain ya, dia baru datang. Sehingga kenapa tumor-tumor itu menjadi terlambat penanganannya. Jadi perjalanannya biasanya lebih cepat. Kemudian ada timbul rasa nyeri. Yang ketiga kalau sudah berlanjut mengganggu fungsi-fungsi. Kalau di kepala leher ya mengganggu fungsi menelan, fungsi bernafas, fungsi pendengaran. Nah itu yang kalau sudah mulai terganggu, dan kadang juga kalau dia di daerah wajah sudah ada deformitas ya. Jadi ada wajah itu sudah mulai berubah bentuknya ya, itu seperti itu. Sedangkan kalau tumor jinak itu relatif perjalanannya lambat. Ya, berapa tahun dok kira-kira? Mungkin dari pengalaman dokter. Kalau tumor jinak sih ya kadang bisa, karena sebagian besar
penyebabnya adalah karena inflamasi ya, infeksi, biasanya dia dengan pengobatan kadang suka reda. Sudah, ya. Tapi kalau tumor ganas ini yang tidak terusan Cepat berlanjut. sekali dok ya. Dan yang paling tidak menyenangkan yaitu terjadinya gangguan fungsi di kehidupan kita sehari-hari. Oke, Gitu. iya. Jadi sebetulnya setiap orang itu sebetulnya punya apa ya? Punya bakat tumor apa enggak sih dok? Ya. Untuk kita pengen tahu nih sebetulnya. Bisa ditanya, ada yang sering tanyakan ya. Betul. Orang tua punya kanker apa enggak? Wah, iya mana kadang kita nggak tahu ya Betul. misalnya. Nah itu apa sih sebetulnya yang mencetuskan atau faktor predisposisi ya, yang dia bisa jadi bakat tumor atau mungkin ada makanan tertentu atau kondisi tertentu, gimana dokter? Ya. Jadi itu yang sering ditanyakan, malah justru sebaliknya, dok, saya tidak punya keluarga, tidak ada yang kanker, makan juga ya di rumah saja, tidak pernah jarang, tapi hidup sehat lah, tapi kok kena kanker. Nah itu memang pertanyaan yang sulit dijawab kadang-kadang. Tapi harus dijawab. Tapi karena memang harus dijawab ya kita jawab. Jadi kalau kita mengibaratkan kanker itu seperti bahasanya adalah seed and soil, jadi antara biji, benih dengan tanaman. Jadi kalau benihnya bagus, tanamannya cocok, tumbuh kan? Nah, begitulah. Jadi antara kesempatan dan kemauan itu kalau dalam bahasa yang lain. Jadi misalnya kalau bibitnya bagus, tempatnya nggak bagus ya juga nggak akan tumbuh ya. Gitu. Jadi semua orang memang ada kemampuan atau ada kemungkinan terjadi kanker karena memang pada dasarnya tidak murni dari keturunan. Jadi faktor penyebab utamanya sekarang adalah faktor iritasi kronik. Ya, radang kronik yang terus-menerus yang tidak ditangani itu menjadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua justru yang paling tidak mengenakan sekarang ada virus. Ya, ada virus yang salah satu sebagai faktor pencetusnya yang mungkin mungkin kalau para pendengar searching ada namanya Epstein-Barr virus ya, EBV gitu singkatannya. Nah, itu salah satu pencetus. Tapi memang di satu sisi ya Allah itu pasti memberikan sesuatu itu mungkin tidak ada maksud. Nah, jadi justru dengan EBV ini kita bisa lebih yakin bisa mengobati. Kenapa? Karena virus. Berarti bisa divaksin suatu saat kalau ketemu vaksinnya. Nah, contohnya apa? Untuk sea cervix, human papillomavirus, ditemukan vaksinnya sekarang jauh berkurang. Nah, itu harapan ke depan terutama untuk yang tumor-tumor yang pencetus yang karena virus, katakanlah kalau di kepala leher itu nasofaring, itu ada harapan. Nah, ini karena dokter Dwi kan lebih khusus juga nih di kepala dan leher ya. Tadi ngobrol nasofaring dok. Penyebabnya sebenarnya apa dok? Nasofaring ya? Atau sebelum kita bahas nasofaring deh, untuk kepala dan leher nih sebetulnya apa saja sih dok tumor-tumornya yang? Jadi secara umum dari keganasan di tubuh kita, keganasan di kepala leher itu ada termasuk 10 besar, kira-kira urutan kelima lah ya. Masih yang tertinggi itu adalah tumor payudara, tumor serviks, paru-paru dan sebagainya. Baru nanti urutan kelima dan ke bawah itu tumor-tumor kepala leher ya, terutama yang di bagian THT. Yang pertama adalah nasofaring ya, terbanyak. Nasofaring itu adalah letaknya di belakang hidung kita. Hidung kita. Terus yang kedua yang terbanyak adalah tumor daerah hidung ya, yang kita sebut sinonasal, daerah sinus dan hidung nasal. Kemudian yang ketiga adalah tumor pita suara ya, tumor laring. Terus yang keempat tumor orofaring, jadi tumor lidah, tumor amandel dan sebagainya. Itu yang 5 besar kasus di THT. Nah, itu. Kemudian nasofaring sendiri memang ini kasus yang paling banyak dan memang tinggi itu karena ya pertama memang letaknya yang memang agak sulit sekali dan letaknya di belakang hidung kita sehingga kadang pasien itu yaitu tadi datang selalu dalam keadaan terlambat. Padahal untuk nasofaring kita bahas sekalian ya satu-satu ya sehingga bisa tidak putus-putus. Nasofaring itu gejala utamanya ada 5 tanda. Jadi nanti para pendengar 5 tanda. Yang paling pertama ada apa? Karena letaknya di belakang hidung sehingga mengganggu pendengaran kita. Jadi orang seperti pilek gitu ya, gemerbek lah ya bahasa Jawanya, seperti gemerbek. Nah, itu awalnya adalah telinganya ada gangguan seperti itu yang kita sebut kalau dalam bahasa ear sign, gejala telinga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tumor itu mulai agak menyebar, dia akan masuk ke arah depan ke hidung. Nah, mulai ada gejala hidung, pilek dalam arti kata tidak hanya sekedar pilek tapi sudah sampai mimisen. Nah, ya itu yang gejala kedua. Gejala yang ketiga, kalau dia menyebar lagi, mulai terganggu apa? Sakit kepala.
Nah, ya nyeri karena dia mulai menekan ke atas. Yang keempat, kalau dia gangguannya sudah ke arah mana ini? Mata, terjadilah gangguan mata. Mata kadang blawur gitu kalau melihat. Kadang kelopak mata kita tertutup salah satunya. Atau yang lain adalah strabismus, juling. Nah, jadi penglihatan jadi double. Itu yang mata. Yang kelima adalah gejala leher. Ada kita sebut benjolan di leher. Itu tanda salah satu sudah menyebar ke leher. Nah, sampai saat ini kasus terbanyak yang datang ke rumah sakit adalah benjolan di leher. Dia datang karena benjolan. Padahal kalau sudah ada benjolan di leher itu sudah padumnya stadium tinggi. Nasofaring itu ya? Nasofaring itu. Jadi 5 tanda tadi ya, jadi mohon diingat. Kalau ada tanda-tanda tadi, nah itu nasofaring. Terus tadi sinonasal ya, hidung ya. Nah, hidung. Kalau hidung gejala jelas karena dia di hidung pasti ada gejalanya pilek, adanya mimisen. Terus yang kedua itu tadi ada deformitas karena dia menyebabkan hidung kita buntu. Jadi bentuk wajah itu agak ya, gitu, agak membesar di salah satu membesar sisi ya, itu kira-kira itu. Itu yang simetris. utama. Terus kalau dia meluas sama, kalau dia menyebar ke mata, matanya juga terganggu. Ya. Kemudian kalau dia menyebar ke bawah, gigi ini mulai goyang, nyeri, jadi rahang atas terutama. Itu untuk yang hidung. Oke. Terus yang ketiga, tumor pita suara laring. Nah, mungkin para pendengar tahu kalau di jalan itu ada baliho yang ada awas merokok, terus ada orang laki-laki ya, ada lubang di leher. Nah, itulah pasien-pasien dengan tumor pita suara ya, kanker laring. Ya, itu sudah dioperasi karena kalau tumor itu dioperasi tidak bisa lagi bersuara. Nah, nafas pun sudah dialihkan ke leher ya, trakeostomi. Nah, gejalanya yang utama apa? Biasanya awalnya serak. Jadi kalau serak tanpa ada keluhan yang lain ya, katakan tidak radang, tidak apa, nah kita curiga ini ada sesuatu di pita suara. Dan yang kedua, kalau dia bertambah berat, terjadilah sesak nafas. Karena kita tahu pita suara adalah ujung dari saluran nafas kita ya. Jadi kalau memang itu buntu ya, pasti akan terjadi sumbatan. Oke dok, kalau ya sudah agak memotong sedikit yang laring nih dok nih. Kalau terjadi suara serak itu berapa lama dok? Karena kan kita kadang-kadang mikir, ya, ini kok orang ini apalagi kalau serak, penyanyi gitu ya, penyanyi kan yang dibutuhkan serak-serak basah. Nah, apalagi rocker ya dok, rocker agak serak. Nah itu malah tambah bagus dok. Ya, nah ini kira-kira membedakannya gimana dok? Jangan-jangan seraknya memang? Ya artinya ada memang ya, ada yang memang yang alami, artinya memang orang suaranya sudah, karena pada dasarnya kan untuk membedakannya dok. Ya. Laki-laki itu kan lebih bass gitu ya. Tapi kalau wanita itu apa? Bukan bass, lebih tenor gitu ya. Nah, lebih melengking ya, karena memang secara anatomi pita suara laki-laki itu lebih pendek dan tebal, sedangkan wanita lebih panjang dan tipis, sehingga suara wanita lebih nyaring. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bayangkan lengan kita tuh seperti V begini. Nah, ini pita suara kita tuh bergeraknya begini. Ya, kalau ada sesuatu yang menghalangi, nah dia kan nggak bisa rapat nih. Nah, pada saat itulah terjadi suara itu serak. Nah, namanya hoarseness. Makanya kadang karena memang benturan ini tuh per detiknya kira-kira sampai 1000 kali frekuensinya. Pita suara kita ini ya, karena memang dia sebagai generator penghasil suara. Jadi bisa dibayangkan orang kalau misalnya tidak biasa, misalnya pada saat kampanye lah, tidak bisa teriak-teriak, tiba-tiba ikut kampanye, pulang-pulang pasti serak. Nah, karena over. Ya, terjadi penggunaan suara yang berlebihan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi, nah, bila suara serak itu sudah bawaan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau muncul dan tidak hilang-hilang dengan segera, nah itu kita harus waspada. Boleh curiga dok. Boleh curiga. Itu kira-kira itu. Memang sih pada orang radang tenggorokan pun terjadi suara serak. Tapi bila sudah dengan pengobatan radangnya sudah reda, tapi kok suara masih serak, nah kita harus curiga. Karena pada istilahnya orang-orang yang tadi yang kita sebutkan penggunaan suara berlebihan atau vocal abuse itu terjadi juga tuh pada orang yang profesinya banyak menggunakan suara. Musisi mungkin lebih jarang ya, tapi yang banyak itu penyanyi, kemudian MC, termasuk dosen, guru. Nah, guru yang banyak ini dari data kita guru SD justru. Ternyata banyak. Jadi ada istilahnya nanti singer note ya, ada jerawat di antara pita suara. Nah, itu itu biasanya kalau dia karena jinak ya, itu kan tumor jinak, kita ambil saja nggak ada masalah. Jadi kalau terus apalagi sudah serak bertambah berat sampai sesak.
Nah, itu harus curiga. Ada kriteria nggak dok? Kira-kira apakah dia nanti ini benjolannya akan bertambah berat jadi ganas atau memang dari hasil biopsinya gitu? Ya, nantinya? secara klinis ya harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan, Ya, ya. harus dilakukan namanya endoskopi. Iya. Kalau endoskopi kita lihat biasanya profilnya dari permukaannya seperti apa. Kalau memang diperlukan, memang kita biopsi. Baru kita tahu ya dok ya. Baru apakah kita tahu memang ya, itu ganas apa ganas jinak atau saja. tidak, ya. Baik, dok, ya. Tadi apa lagi dok? Tadi Ya, udah yang ke laring 3 ya. ya, Empat terus yang itu keempat tumor apa tadi? Amandel ya. amandel Ya, di daerah tumor lidah dan tumor amandel. Jadi lidah. Jadi hati-hati nih pendengar. Kalau sering sariawan lidahnya tergigit, nah itu hati-hati. Jadi itu adalah kadang-kala Kenapa, Dok? kalau terjadi terus-menerus menjadi pre-cancer ya. Jadi terjadinya ya tadi iritasi kronis. Jadi kalau ada gigi yang lebih menonjol ke arah dalam yang menyebabkan cancer itu sebagai dicabut atau dikurangi. Oke, oke, oke. Karena salah satu penyebab adalah karena iritasi dan yang ketiga memang pola makan. Ya, Jadi jenis juga makanan. faktor pemicu ya. Faktor pemicu. Jadi harus hati-hati nih kalau yang sering sariawan juga harus Ya. boleh dipikirkan dok ya. Betul. Oh, oke. Jadi ya karena dia sariawan tuh artinya di tempat yang sama loh. Kalau kecuali tempat yang lain nggak ada kalau masalah. pindah-pindah nggak apa-apa dok Ya, ya. artinya di tempat yang sama karena memang faktor iritasinya ada di tempat yang itu kan. Itu. Iya. Kemudian yang tumor yang lain ada tumor di tonsil ya, di Iya, amandel ya itu juga cukup banyak ya. Iya. Dan untuk membedakannya nanti ya tetap sama dengan di biopsi prosedurnya. Iya, iya, iya. Jadi faktor ini ya dok ya, banyak sekali hal-hal yang memang harus kita ketahui ya. Ya. Istilahnya waspadalah, waspadalah. Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya tumor itu kuncinya, goalnya adalah deteksi dini. Deteksi dini ya. Nah, jadi kalau seawal mungkin kita temukan, itu kira-kira hampir 80% bisa disembuhkan. Baik. Nah nih dok, Ya. tadi kan udah ngobrol nih dok tentang Nah. penyebabnya, tentang bedanya tumor Ya. jinak, tumor ganas, apa itu tumor, kemudian gejalanya, yang terbanyak tumor apa tadi ada nasofaring, ada nasal, laring ya, lidah, kemudian tonsil. Nah, ini nih dok yang ditunggu-tunggu. Kira-kira untuk pengobatannya itu atau sebelum kita bahas pengobatannya, Ya. bisa sembuh nggak sih dok sebetulnya? betul. Nah ini dok, silakan dokter Dwi. Ya, terima kasih. Ya memang goalnya yang akan pasti ditanya, dok, ya saya bisa sembuh tidak? Ya, Iya, itu Dok. betul sekali. Ya, biasanya di awal sebelum kita melakukan penata laksanaan pasien, biasanya sejak awal sudah saya beritahu gini, Bapak Ibu, kanker atau tumor itu pada dasarnya bukan penyakit. Terus apa dok? Karena dia kalau penyakit itu umumnya ada penyebab yang pasti. Katakanlah ibu kena apa ini? Tifus. Bos. Ada bakterinya di situ. Begitu nanti kita obati bakterinya, mati, selesai sembuh. Nah, itu kita nyatakan sembuh. Tapi pada kanker, ya tumor terutama kanker ini sulit sekali. Kenapa? Dia adalah sel normal yang tumbuhnya tidak terkendali oleh faktor tertentu. Sehingga kalaupun itu kita hentikan pertumbuhannya, ya dia kembali lagi ke sel normal. Gitu pada dasarnya. Jadi dia tidak mungkin akan hilang. Kecuali itu nanti akan kita operasi. Ya, kalau operasi pun itu hanya istilahnya sebatas yang bisa kita lihat ya, tapi sisanya tetap kita lanjutkan dengan pengobatan yang lain kan. Jadi gitu, kira-kira itu sejak awal. Oh gitu dok, terus bagaimana bisa sembuh ya? Kita bisa, makanya nanti di akhir pengobatan Bapak sama Ibu tidak saya sebutkan sembuh, tapi apa? Respon komplit, tumor terkendali. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi tumornya saat ini. Nah gitu, karena kita cek biopsi ulang pun sudah negatif. Tapi tidak ada apa istilahnya kemungkinan untuk muncul lagi. Nah, makanya nanti selain setelah ini selesai ada tahapan kontrol seumur hidup. Nah, karena kita untuk mengetahui kapan dia muncul, nah kita langsung tangani segera. Itu yang harusnya, sehingga ya harus telaten dan jangan bosan. ketemu saya, ketemu di rumah sakit. Nah, itu kuncinya seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang tadi pertama masalah sembuh atau tidak. Kemudian yang kedua, nah lanjutan setelah itu tadinya bagaimana dok bisa nanti mengontrol ya? Ada 3 ibu prinsip penata laksanaannya. Pertama operasi ya. Kalau tumor itu istilahnya bahasa kita operable, bisa dioperasi. Artinya apa? Kita bisa mengambil seluruh tepi tumornya sampai yang kita anggap nanti dia bebas tumor ya, tentunya dengan pemeriksaan lab ya, tepi yang normal. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya nanti kita lanjutkan dengan sinar, radioterapi. Nah, mungkin bestral, ada bahasa yang di masyarakat disebut bestral ya. Radioterapi adalah terapi dengan sinar
pengion yang untuk menghentikan, sama prinsipnya untuk menghentikan gerakan dari tumor tadi, yang tadinya dia membelah, kan tadi sudah disebutkan di awal ya. Jadi dia membelah, jadi tubuh kita kan pada dasarnya terdiri dari sel. Sel itu akan membelah, memperbanyak diri sehingga untuk, ya memang ada salah satu fungsinya untuk regenerasi. Tapi kalau ini terlalu cepat, sedangkan sel yang matinya sedikit kan menjadi besar. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah jadi mencegah. Terus yang ketiga dengan kemoterapi. Kemoterapi itu memberi obat anti kanker yang nanti dimasukkan lewat infus. Nah, itu 3 modalitas itu yang kita pakai. Hanya memang ada tumor-tumor tertentu yang tidak bisa tiga-tiganya kita lakukan. Nah, ini yang kadang-kala itu yang menjadi masalah. Ya. Gitu kira-kira. Oke dok, nah ini sebelum kita lanjut tadi ya dok ya, ada nggak sih dok ya terkait dengan kepala dan leher tadi ya, makanan atau minuman yang memicu terjadinya kanker. Pada kasusnya kan hubungannya dekat banget nih dok, lidah ya dan kawan-kawan lah. Nah, itu ada nggak sih dok sebetulnya dok? Apa nih? Ya pemirsa penting sekali dok untuk mengetahui sebetulnya kita tuh boleh nggak sih makan ini atau tidak boleh makan ini. Nah, mohon ini pencerahannya nih. Silakan. Terima kasih. Ya ini juga satu spesifik yang biasa ditanya oleh pasien-pasien kita di Indonesia ya, karena mereka menganggap makananlah penyebab sakit apapun. Nah, jadi kalau dia datang mau pulang dari kita kasih resep, dok makanan yang nggak boleh dimakan apa? Nah itu memang spesifik, betul. Jadi memang betul salah satu penyebabnya adalah makanan ya, karena memang tadi yang udah di awal salah satu penyebabnya adalah faktor iritasi. Iritasi itu bisa berupa yang mengenai secara mekanik ataupun sesuatu yang kita makan, yang kita hirup ya. Itu makanan, terutama makanan-makanan yang sumbernya banyak pengawet ya. Di literatur, di buku-buku kepustakaan yang disebutkan bahan-bahan pengawet adalah salah satu pencetus terjadinya pertumbuhan sel yang tidak terkendali tadi. Nah, jadi itu juga minuman, jadi pengawet-pengawet. Jadi memang sebaiknya makanan-makanan atau minuman instan itu dihindari. Makanlah makanan yang segar, beli di pasar misalnya, beli ikan kita goreng, kita masak. Nah, daripada kita beli yang sudah kalengan jadi dan sebagainya. Jadi itu mungkin lebih aman ya. Terus yang kedua masalah prosesnya. Memang dihindari juga makanan-makanan yang diproses dibakar. Karena dengan dibakar itu artinya ayam bakar atau lele bakar, sate. Gitu. Nah, itu karena bukan pembakarnya tapi efek atau yang dihasil dari pembakaran itu biasanya ada arang. Nah, itulah arang yang terbakar tidak sempurna, pembakaran tidak sempurna ini sebagai pencetus tadi sel-sel tadi berkembang tidak terkendali. Jadi memang pola makan ini memang harus betul-betul diketahui. Karena kadang-kala begini, ada juga satu pasien saya, dok, kan biasanya kalau terutama tumor laring merokok salah satu penyebabnya ya. Ini kita bicara faktor risiko sekalian ya, tadi dari pola makan, dari faktor iritasi. Tetangga saya merokok, dok, tapi enggak apa-apa tuh dok, sampai sekarang masih. Kan karena saya bilang, Pak, udah merokoknya berhenti, karena ini salah satu bisa pencetus. Memang saat ini Pak, tidak ada data yang pasti ya, cuma secara statistik saya bilang, katakanlah nih ada 100 orang yang menderita tumor pita suara atau tumor paru-paru, 95%-nya itu adalah perokok. Yang 5% ya mungkin belum saatnya nih ya, belum kebagian giliran saya bilang. Ya, Bapak mau ngambil yang 5% itu, kan mendingan ngambil yang lebih banyak tidak merokok. Karena memang kita tidak tahu, yaitu tadi antara seed and soil tadi itu ya. Kalau dia memang delalahnya ya, nah pas kita nggak bisa memprediksi. Itu yang sekarang masih merupakan satu yang belum diketahui secara jelas sebenarnya pada dasarnya. Tapi faktor-faktor penyebabnya, resikonya sudah kita ketahui. Ya, kira-kira gitu. Iya, soalnya kadang-kadang memang sering sekali itu dok, setuju ya. Wah, ini teman saya merokok, itu ada bapaknya teman saya merokok, sehat-sehat aja sampai sekarang gitu. Nah, yang jadi akhirnya ya sudah tetap merokok nanti yang kita kadang perlu dijelaskan juga karena kita tidak tahu ya kapan dapatannya. Tergantung ya mau ngambil resikonya apa tidak ya. Iya, kalau mau ngambil resiko ya teruskan saja merokok, enggak masalah gitu kan. Itu kan kita kan wajib ya, agama juga meminta kita tidak boleh mendolimi diri kita sendiri kan. Nah, itu harusnya kita jaga. Nah ini dok, ada pertanyaan juga dok tentunya ya. Di rumah sakit kita nih dok, di Sultan Agung nih dok. Kira-kira ada nggak sih atau modalitas apa yang bisa dikerjakan nih Dr. Dwi dan teman-teman tim? Ya alhamdulillah ya dengan manajemennya sekarang ini, apalagi kita sudah menjadi cancer center ya. Sudah dibangunnya ini yang tempat perawatan kanker, jadi kita sudah bisa melakukan 2 ya, operasi dan kemo.
sudah. Hanya yang belum ini mungkin tahun depan ya baru dibangun ini. Kalau nggak salah dengan Dokter Agung ya, Agung Radioterapi itu membangun instalasi radioterapi ya. Jadi harapannya insya Allah sih mungkin terkendala COVID juga ini, sehingga sebagian dana terpakai. Jadi ya, karena kalau lihat plannya kemarin tahun depan ini sudah mulai bangunnya, karena kita di sini sudah punya tenaga radioterapi ya. Dokter Agung sudah lulus dari pendidikannya, jadi kedepannya mungkin mengurangi beban rumah sakit rujukan sehingga bisa pelayanan itu tidak terlambat. Kadang kan antri kan masih karena kalau di kan dokter dia juga ya, di rumah sakit rujukan ya, itu antri sekali masih antri ya. Jadi kalau di gini kan kita bisa lebih cepat. Lebih gini ya. Ya. Kalau kemo sih alhamdulillah lancar ya, nggak ada masalah, klaim juga sudah, karena memang dari dulunya BPJS rumah sakit tipe B itu memang sudah ditunjuk sebagai salah satu tempat. Nah, terus ini Dok, kalau orangnya sudah di kemo ya, ini ada efek samping. Itu bagaimana Dok? Mungkin rambutnya rontok, mungkin nanti ada, kalau di kemo nanti saya bagaimana Dok efeknya? Nah itu, silakan. Ya, itu juga kadang saya bilang begini, Bapak Ibu jangan terlalu sering jalan-jalan mencari-cari di Google. Kadang bertanyalah kepada kita, karena kadang-kala yang kompeten, sama-sama sakitnya, kadang-kala sama-sama nasofaring, stadiumnya sama, hasilnya belum tentu sama. Karena daya tahan orang berbeda, ya nanti intake makanannya berbeda, itu kadang berbeda. Jadi jangan berkaca kepada orang lain. Nah, gitu. Kadang sulit kita. Jadi berkaca pada diri sendiri ya. Artinya apa? Kita harus ikhlas. Nomor satu ikhlas, karena ternyata ini ada penelitiannya loh. Keikhlasan itu meningkatkan imunitas. Nah, setuju Dok. Jadi artinya begini, bertemanlah dengan sakitnya. Nah, jadi bertemanlah ya sakitnya, sehingga tubuh kita akan secara akan merecovery. Tapi kalau kita ya secara teori kalau orang stres ya kita menentang, kita tidak terima gitu ya, malah tambah stres oksidatifnya kan meningkat. Radikal bebas meningkat, padahal itu kan pencetus inflamasi yang luar biasa. Nah, itu yang harus didamai. Kalau berpikiran positif, oke. Nah, gitu kira-kiranya ya. Betul lah, sehingga nanti kalau itu Ibu lakukan, ya memang sih ada efek. Memang yang, itulah jeleknya ya, salah satu obat kemo itu, karena saya bilang tadi di awal kan, biasanya saya cerita gitu, sel tumor itu kan sama dengan sel normal, tapi dia tumbuh tidak terkendali kan. Sehingga kalaupun di kemo, sel normal pun ikut kena kan. Yang mirip-mirip dengan sel itu ya, katakanlah sel yang regenerasi cepat, sel rambut, sel hemopoietik ya, pembentukan darah itu kan terkena, sel pencernaan. Nah, itu pasti yang terkena dampak utama rambut rontok. Tapi nggak usah khawatir, setelah selesai tumbuh lagi dan tumbuhnya lebih hitam loh dan lebih tebal. Gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi jangan khawatir, walaupun nanti setelah panjang ya putih lagi kalau dasarnya putih ya. Nggak jadi merah atau pirang. Nah, pirang karena belum disemir. Oke. Ya. Jadi kira-kira pesannya apa lagi Dok nih? Kan pesan untuk para penyintas kanker ya Dok para penyintas kanker yang apa istilahnya, saya lihat juga sekarang di Instagram ya, di media-media semuanya banyak sekali memberikan hal-hal yang positif. Betul. Dan memberikan semangat, saya kira kayak ya banyak lah kita di media-media sosial ya, dan luar biasa itu Masya Allah ya, jadi memberikan motivasi. Nah, kalau dari Dr. Dwi kira-kira? Jadi memang betul, kemarin saya juga pernah bilang kita juga punya perkumpulan yang disebut tunalaring. Jadi orang-orang yang sudah laringektomi, sudah diambil pita suara, jadi bernapas lewat lubang di sini dan bisa bicara, jangan takut tidak bisa bicara. Jadi nanti kita ada artificial caranya bicara, namanya suara perut. Nah, masih bisa berbicara, nggak usah khawatir. Saya punya pasien muadzin di Kudus. Tumor laring bisa. Usianya berapa? Usianya 35 tahun. Tiap hari masih bisa adzan. Luar biasa ya. Jadi memang itu, jadi jangan khawatir tidak bisa bersuara dan sebagainya. Ya, jadi itu memang, jadi sebenarnya yang harapan kita ya bagi masyarakat umumnya, tumor itu jangan ditakuti, nomor satu. Bersabarlah. Kalau memang kita terkena cuma yang harus kita antisipasi adalah deteksi dini. Jangan ragu-ragu dan khawatir. Bila ada benjolan, ada apa, datang saja ke fasilitas kesehatan. Toh sekarang kan ya sudah tercover hampir 100% penduduk Indonesia ya, hampir lah, belum 100%, sudah di-cover oleh BPJS. Datang saja sehingga bisa dideteksi. Jangan takut, justru semakin awal kita ketemu itu semakin baik. Jangan sudah benjolan besar, akhirnya sudah putus asa baru datang, itu tidak begitu bagus. Kan lebih bagus kita tahu sejak awal, tumor, dibandingkan sudah pada stadium lain. Sebenarnya kuncinya di situ saja. Begitu itu
teratasi, insya Allah secara statistik ya 80% bisa ditangani. Lebih baik ya. Amin amin insya Allah. Nah ini dok, pertanyaan juga dok nih ya. Untuk prevalensi atau kejadian kanker ini ya, itu dari yang ditangani dokter Dwi ya, ada kanker tadi ya, nasofaring dan sebagainya ya. Untuk usianya dok, Ya, nah itu apakah semuanya tua ya, atau lansia atau memang ada yang muda bahkan yang sangat muda? ya, Monggo dok. ya. Jadi kalau paradigma dulu Ya. ada istilahnya cancer age ya. Usia-usia cancer itu kan usia 60 ke atas ya. Ya. Tapi setelah tadi ditemukan beberapa penyebabnya adalah virus, sekarang justru jauh lebih muda. Jauh lebih muda. Dari yang paling muda umur berapa dan Ya. paling sering sebetulnya Terutama yang untuk umur berapa? nasofaring ya, kita menemukan kasus nasofaring itu usia 5 tahun ada sekarang. Usia 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun penyebabnya apa dok? Ya kemungkinan karena virus. Ya, Oke, Epstein-Barr virus virus tadi ya. ya, Ya. iya. Jadi memang cuma menjadi kendala, menjadi dilema kita. Jadi para filosofinya penyakit itu kalau tidak datang pada saatnya itu biasanya kan lebih ganas ya. Orang masih muda, daya tahannya masih bagus, artinya pertumbuhan selnya masih kuat. Nah, ada tumor di situ kan dia lebih cepat nih tumbuhnya pada usia-usia begitu, sehingga akibatnya apa? Ya progresivitasnya lebih tinggi. Jadi umumnya pada usia-usia tua, usia muda itu stadiumnya tinggi-tinggi semua yang sudah datang, cepat sekali. Karena memang mungkin ya itu tadi seed and soil, bibitnya apa pupuknya cocok Pupuknya gitu. cocok, Nah, ya. jadi tumbuhnya nah begitu. Itu kasusnya begitu. Nah kalau untuk usianya dok, ada nggak dok prevalensinya untuk kanker nasofaring Ya, sendiri ada. deh? Maksudnya paling Memang masih banyak umur berapa gitu? memang masih terbanyak itu usia-usia 40 sampai dekade 4 sampai dekade 6 ya. Nah, 40 sampai 60 masih yang paling tinggi di Indonesia, terutama di Semarang, di Sultan Agung ini juga masih itu. Jadi tidak bisa menjadi jaminan bahwa saya masih muda. Ya, Nggak mungkin. terutama untuk kanker gitu nasofaring dok, ya. Kalau tumor-tumor yang lain berarti masih usia-usia tua ya. Hanya ini fenomena yang menarik ini kanker laring ya. Iya. Sudah mulai banyak kasus pada wanita. Kalau dulu kan lelaki semua, hampir semua laki-laki karena perokok banyak laki-laki ya. Sekarang mungkin gaya hidup ya. Pola hidup sudah semakin banyak. Itu hampir seperti Jepang. Kalau di Jepang kan memang wanita hampir 50% itu kena kanker laring ya, pita suara ya, karena memang predisposisinya karena merokok ya. Ini berapa fenomena ini sudah mulai meningkat kasus wanita. Mulai meningkat ya. Wah ini karena Pola hidup ya, kemudian kebiasaan tadi merokok ya, sekali lagi merokok, terus makan makanan dan minuman yang tadi diawetkan, dan prosesnya alkohol juga. Itu benar-benar membuat ini dok yang terjadinya. Oke. Nah ini sepertinya waktunya nggak kerasa nih dok sudah. Kita sudah hampir di penghujung acara dok. Nah sebelum kita tutup nih dari Dokter Dwi, ada nggak dok mungkin pesan untuk para pemirsa ya, yang awam, dan juga pesan kedua adalah untuk para penyintas kanker dok. Ya. Oke. Ya, terima kasih sebagai take home message ya, apa yang perlu diketahui oleh para pemirsa di rumah. Jadi satu tadi sudah saya sebutkan di awal, jangan takut datang ke rumah sakit bila menemukan tanda-tanda seperti tadi ya, karena sekali lagi keberhasilan pengobatan tumor, terutama kanker, adalah deteksi dini. Semakin awal ditemukan, semakin baik. Satu. Yang kedua, pola hidup sehat. Makanan yang sehat, tanpa pengawet, olahraga yang teratur, dan pikiran yang positif. Nah, itu adalah membawa suatu daya tahan yang cukup baik. Kemudian yang ketiga, kita nih di Rumah Sakit Islam Sultan Agung sudah punya semua fasilitas untuk penanganan kanker ya, kita sudah punya kanker terpadu. Artinya apa? Jangan khawatir lah kalau nanti minta dirujuk ke sini ya, karena kita semua sudah punya tenaga yang kompeten ya. Tumor seluruh tubuh ya. Nah, kalau yang datang ke saya ke bagian THT ya tumor-tumor yang di daerah kepala leher. Mungkin itu saja Dokter Yongki. Baik, Dokter Dwi Atono, SPTHT konsultan ya. Saya kira cukup sekian perjumpaan kita dalam acara Ruang Sehat, dan tentunya pesan yang sangat penting adalah satu dari saya ambil. Yang pertama adalah ikhlas ya dok ya. Ikhlas ya. Kalau dengan ikhlas ya, mungkin tidak hanya kanker barangkali Dokter Dwi ya, tapi semua penyakit ya, kita bisa berdamai, kita bisa menerima, dan disitulah akan muncul daya tahan tubuh yang lebih baik lagi untuk kita menjalani hidup agar kita terhindar, terbebas dari segala penyakit apapun. Terima kasih buat pemirsa atas waktunya. Insya Allah kita berjumpa kembali setiap hari Rabu dalam acara Ruang Sehat Rehat. Saya Dr. Yongki dan tim yang bertugas undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.